Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, karena di sini mati lampu dan juga sedang hujan. Apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu? Oke ya. Oke, jelas, Her. Oke. Kita akan mulai pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali berkatakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, ya, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan.
Rohku dalam bimbinganmu, Tuhan, dalam bimbinganmu, Tuhan, dalam bimbinganmu, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebab hanya Engkau kekuatan kami, penolong yang setia, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang menuntun langkah-langkah kaki kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menolong kami. Waktu kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Engkau El Shaddai, Engkau El Shaddai, Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada, dan Kau yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur,
Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Seumur hidup kami. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Engkau tetap Allah. Dan Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau yang menolong. Engkau yang menyertai. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab kami takkan takut, kami takkan gentar. Sekalipun dunia bergelora, sekalipun sekeliling kami banyak kesukaran, sebab kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau El Shaddai yang menjaga kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menghibur kami. Engkau yang menolong kami. Sehingga kami tetap tinggal tenang. Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ya, tak usah ku bimbang. Amin. Yesus pelihara
tak usah ku tebas, Dia memberkatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai ku, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, Shaddai. Amin, amin. Tak usah ku takut, ya Allah menjagaku. Amin, amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
bersyukur dan kami bangga punya Allah El Shaddai seperti-Mu. Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang menjaga hidup kami, Allah yang memelihara dan memberkati kami. Sebab itu kami tidak takut, sebab Engkau beserta kami. Dan biarlah setiap perkataan firman-Mu, setiap janji-janji-Mu itu meneguhkan hati kami. Sebab Engkau setia dan tidak pernah ingkar janji. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar lagi firman-Mu. Dan kami mau simpan janji-Mu itu dalam hati kami. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini di Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan baca dulu satu pasal ini sampai selesai. Dimulai dari perikop pertama, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, dan tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sama seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, Bapak Ibu, tentunya peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sudah sangat sering kita baca, kita dengar, bahkan kita mengerti. Nah, tetapi yang menarik bagi saya di Injil Yohanes ini diterangkan dengan lebih terperinci. Yang penulisnya adalah memang murid Yesus sendiri, murid yang dikasihinya, Yohanes, yang memang mengalami peristiwa itu. Dan pada perjamuan itu Yohanes adalah murid, di sini sering dikatakan murid yang dikasihi, murid yang dekat dengan Yesus, murid yang bersandar dengan Yesus, karena ketika perjamuan itu memang Yohanes duduk di sebelah kanan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di perikop yang pertama, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan kita semua pun sudah mengerti tentang ini. Kita belajar tentang Yesus bilang, "Aku mau memberikan teladan." Tadi kita sudah baca, yaitu teladan tentang kerendahan hati. Yang pertama adalah lewat perikop pertama ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk Yesus mewariskan keteladanan kerendahan hati. Bahkan kita tahu bahwa murid-muridnya menyangkal dia, bahkan Yudas menjual dia, tetapi kasih Yesus itu tidak berubah. Kasih Yesus tetap sama, dia tidak pilih-pilih siapa yang dikasihinya, karena dia sudah lebih mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianatinya dan Petrus akan menyangkalnya, tapi fokus Yesus tetap pada kehendak Bapa, dan dia fokus pada kasihnya kepada murid-murid, dan dia sudah tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat, dia akan meninggalkan dunia ini, dan dia mengajarkan murid-muridnya untuk tetap melanjutkan apa yang dia lakukan, untuk hidup rendah hati dan hidup saling mengasihi, bahkan
Yesus berkata, melalui kasih itulah bahwa dunia bisa melihat kehidupan pengikut-pengikut Kristus. Nah, yang menarik bagi saya adalah tokoh di dalam perikop yang kedua, yaitu Yudas. Yudas Iskariot yang mengkhianat kepada Yesus. Bahkan di ayat yang kedua berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa iblis itu tidak maha tahu. Tetapi menjadi pertanyaan mengapa iblis memilih Yudas gitu. Iblis itu tidak maha tahu, dia tidak tahu isi hati. Tetapi dari setiap kita belajar tentang firman Tuhan sering memperingatkan kita lewat Paulus juga berkata di dalam Efesus 4 ayat 27, berkata, janganlah beri kesempatan bagi iblis. Nah, ketika kita baca kemarin di dalam Yohanes pasal 12, jelas di situ apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia sebagai bendahara yang memegang kas dalam tim murid-murid bersama Yesus, dan sebagai bendahara pemegang keuangan itu adalah Yudas. Dan begitunya Yesus tetap memberi kesempatan dan kepercayaan bagi Yudas. Di dalam perikop kemarin dikatakan di pasal yang ke-12 bahwa Yudas itu seringkali, bukan hanya satu kali, dia seringkali mencuri kas yang dipegangnya itu. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita tahu bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia mencari kesempatan. Nah, tentu apa yang menjadi tindak tanduk dari Yudas, perbuatannya itu pun terlihat. Bahkan imam-imam kepala pun bisa melihat apa yang dilakukan Yudas. Kalau ketika kami nonton film, imam-imam kepala mulai seperti iblis, imam kepala pun mengincar gitu loh, mengincar Yudas ketika waktu Yesus menunggang balikan bait Allah, meja-meja perdagangan di bait Allah. Nah, itu ada uang perak yang jatuh. Nah, Yudas itu yang menggelinding, Yudas itu menginjak uang perak itu. Itu menurut imajinasi pada manusia yang membuat film itu ya. Tetapi ya dari situ bisa melihat bahwa imam-imam kepala itu melihat kelakuan dari Yudas itu. Karena itu kenapalah di antara 12 murid itu Yudas dipilih untuk bersekongkol oleh para imam-imam kepala untuk mengkhianati Yesus. Karena seperti tadi Efesus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, Bapak Ibu, ketika Yudas membuka celah bagi iblis untuk di dalam kehidupannya, padahal iblis itu tidak maha tahu, tetapi ketika dari tindak tanduk, dari tingkah laku dari Yudas, dia mencuri dan itu terlihat, dan itu menjadi kesempatan, menjadi topos, menjadi pijakan bagi iblis untuk terus menggoda, untuk terus menguasai hidup Yudas. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa iblis menentukan untuk pakai Yudas itu. Berarti tidak hanya iblis sudah mengincar, artinya memang iblis mengaum-ngaum terus berkeliling mencari kesempatan, dan dia dapat kesempatan itu, dia mengincar dan akhirnya dia menentukan. Sampai pada kita baca tadi ada kata-kata yang mengatakan ketika Yesus memberi peringatan kepada Yudas, dalam pasal ini saja ada 4 kali Yesus terus memperingatkan Yudas dengan tanda-tanda, dengan ini bahwa orang yang akan menyerahkan aku, dia yang akan mencelupkan roti. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, Yudas itu duduk di sebelah kiri dari Yesus. Di detik-detik terakhir pun Yesus tetap memberi kesempatan bagi Yudas itu untuk bertobat,
bahkan secara pribadi dia ngomong di sebelahnya, bahkan sampai dia menyampaikan pada murid-murid, tapi uh, Yesus tidak menunjuk langsung, menyebut nama langsung, tetapi dengan lemah lembut memberitahukan kepada Yudas, tapi sangat disayangkan pada akhirnya Yudas lebih lebih menurut, dan dia bahkan kita baca meninggalkan komunitas itu. Nah, Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Yudas menjadi peringatan bagi kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika iblis diberi kesempatan, dia akan terus dan terus sampai kepada akhirnya dia akan merasuki. Dalam artian dia sudah menentukan, ini yang aku akan pakai. Dan ketika dia sudah merasuki, dan sangat disayangkan juga bahwa Yudas meninggalkan komunitas dan dia tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan Yesus. Sampai pada akhirnya dia memilih dan dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping emas, 30 keping perak bukan emas, dan dia bunuh diri. Tapi berbeda ketika kita baca di perikop yang keempat tadi, Petrus juga menyangkal Yesus. Tetapi berbeda ketika Petrus menyangkal Yesus, hal yang diingat Petrus adalah perkataan Yesus. Berbeda dengan Yudas, Yudas tidak mengingat perkataan Yesus. Dia melarikan diri, dia pergi. Tetapi Petrus ingat perkataan Yesus. Nanti di perikop-perikop ke depan, ketika kita baca tentang penyaliban Yesus sebelumnya, dan Petrus menyangkal dia 3 kali, Petrus mengingat kembali perkataan Yesus, bahwa Yesus pernah berkata kepadanya, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan dia mengingat perkataan Petrus. Pada saat itu, di dalam film ini juga yang kami tonton, kami dapatkan, bukan saja Petrus tidak digoda oleh iblis. Petrus banyak kali dia memberi celah. Kalau kita perhatikan, ada banyak hal, bahkan sampai Yesus menegur dengan keras Petrus, bahwa ini pun Yesus menegur dia melalui perkataan bahwa ayam sebelum ayam berkotok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ada hal yang lain, Yesus berkata, Petrus, iblis sedang menampi engkau. Karena seringkali Petrus itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa. Kalau yang lain mungkin berkhianat, dia tidak akan berkhianat. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menjadi celah bagi iblis. Dan iblis pun mengincar Petrus. Tetapi pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Ketika Yudas dihadapkan pada pilihan, dia memilih untuk tetap jatuh dan bahkan dia sampai bunuh diri. Tapi beda dengan Petrus, dia boleh kembali bangkit, dan bahkan ketika dia kembali bertemu Yesus pada saat kebangkitan Yesus dan selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya, Petrus sungguh-sungguh bertobat. Dan bahkan ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia benar-benar hancur hati, dan dia sampai 3 kali pun dia menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita baca, dari peristiwa Yudas, Petrus, peristiwa perjamuan malam, boleh memberi peringatan kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia akan terus mencari celah, mulai dari seperti di Kejadian 4 ayat 7, kalau kita ingat peristiwa Kain dan Habil, Tuhan memperingatkan Kain, dosa sedang mengintip engkau. Awalnya mengintip, ya baru diintip. Tetapi ketika kita buka celah itu dan mulai iblis masuk dan dia menginjak menjadi topos, menjadi pijakan, dia akan menguasai seluruh kehidupan kita.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan mengajarkan kita, ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita nggak perlu takut. Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus, kita juga punya komunitas yang benar. Mari ketika itu terjadi, jangan kita lari. Bahkan lari kepada komunitas yang salah. Jangan lari dari komunitas yang ada. Bahkan teruslah seperti Petrus, dia mengingat firman, mengingat perkataan-perkataan Yesus di dalam hidupnya. Nah, itu yang saya dapatkan pada pagi hari ini, selain dari bahwa teladan Yesus untuk tetap rendah hati, fokus pada kehendak Bapa, lebih mengasihi dan terus mengasihi. Lewat kasih itulah apapun yang kita lakukan itu atas dasar kasih, kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suami saya. Oke, terima kasih istriku. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar. Mari seperti apa yang menjadi kerinduan kita mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yaitu mengikuti kehendak Bapa di dalam seluruh aspek hidup kita. Supaya kita juga terhindar seperti apa yang dialami oleh Yudas dan Petrus. Jelas tadi istri saya sudah sampaikan seperti Efesus 4 ayat 27 katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan memberikan topos, pijakan atau ruang kendali. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran SPK di sesi Yesus Pelepasku, kan ada 3 area yang bisa menjadi topos atau pijakan iblis yang pada akhirnya bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Yaitu yang pertama, penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Satu sistem yang kita buat dalam hidup kita, dan itu menggeser posisi Allah dari yang nomor satu. Dan itu bisa apa saja. Bahkan pelayanan pun itu bisa menjadi penyembahan kalau Allah tidak lagi menjadi nomor satu, tapi pelayanan yang jadi nomor satu. Apalagi hal-hal yang ada di dunia yang sedang ditawarkan oleh iblis hari-hari ini. Uang, pekerjaan, ketenaran, popularitas, ada begitu banyak tawaran, godaan, yang kalau kita nggak benar-benar jaga hati kita, itu menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk akhirnya bukan saja berpijak, tapi dia mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, yang kedua itu adalah pikiran sia-sia. Makanya Bapak Ibu mari tundukkan pikiran kita ini pada pikiran Kristus. Karena pikiran manusia itu area yang paling liar Bapak Ibu. Nah, kalau pikiran kita tidak dikendalikan, tidak dikuasai oleh firman Tuhan, itu menjadi satu hal yang sangat rentan. Makanya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ishak, kita menguasai ayat firman Tuhan itu bagus. Nggak salah. Saya mendorong Bapak Ibu menguasai, menghafal banyak ayat firman Tuhan. Tapi bukan itu goalnya. Tapi biarlah firman Tuhan, ayat-ayat itu yang menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita. Firman Kristus, karena iman itu akan timbul dari firman Kristus. Jadi mari Bapak Ibu tetap setia. Salah satu wadahnya ya Koram Deo seperti ini, pagi-pagi kita bangun menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus yang membawa kita pada seluruh kebenaran. Karena seperti Paulus katakan, kalau kita hidup di dalam Roh, otomatis, karena di situ di Galatia katakan menggunakan kata maka, kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Jadi berkali-kali saya katakan otomatis. Yang penting hati kita rindu hidup dikendalikan Tuhan, sudah pastilah hantu nggak akan berkuasa dalam hidup kita. Maka saya juga nggak tahu siapa sih yang pertama kali mencetuskan kata hantu. Itu kan kebalikan dari Tuhan, lawan dari Tuhan. Jadi mari jangan beri kesempatan kepada iblis dengan pikiran yang sia-sia. Nah, yang ketiga itu adalah kebiasaan buruk. Nah, seperti tadi istri saya katakan di film tentang Yudas, Petrus, dan Yesus di film yang terakhir kami tonton, itu tadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemarin juga di pasal 12 sudah disinggung oleh Kosimon kemarin, yang tadi diingatkan lagi oleh istri-istri saya. Yudas itu kebiasaan buruknya gagal tentang uang.
Bahkan di film itu digambarkan seperti itu tadi waktu Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang di bait Allah, sempat-sempatnya Yudas apa nginjak Menginjak. satu koin perak untuk dia ambil. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itulah yang bisa menjadi pijakan bagi iblis, bukan saja berpijak, tapi mengendalikan hidup Yudas. Nah, makanya Bapak Ibu, seperti khotbah Pak Perija minggu lalu, kita ini kan sudah tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi ya jangan ada di tempat yang salah. Walaupun nilai kita, keberhargaan kita nggak berubah. Tapi akhirnya kita nggak berfungsi. Dan ketika kita ada di tempat-tempat yang salah, kebiasaan-kebiasaan buruk kita lakukan, ya itu akan menjadi tempat di mana iblis justru mulai akan berpijak dan kemudian lambat laun akan mengendalikan. Sama kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah tentang seorang musafir dan untanya, ketika malam hari untanya merasa kedinginan, dia berkata kepada musafir itu, boleh nggak aku masukin kepalaku dikit aja, dingin banget di luar. Pelan tapi pasti ujung-ujungnya pagi itu ontanya yang sudah di dalam tenda, musafirnya sudah ketendang keluar. Nah, jadi mari Bapak Ibu terus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena iblis itu terus mengincar kita. Yesus saja kalau Bapak Ibu masih ingat waktu dicobai padang gurun, setelah Yesus kalahkan tipu dayanya dengan firman, ayat firman Tuhan dalam Lukas dengan jelas katakan, iblis menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Kalau kita lihat film The Passion of the Christ, di situ kita akan lihat beberapa kali tokoh iblis digambarkan orang yang berjubah hitam, berkerudung, kepala botak, itu akan terus mengikuti kemana Yesus pergi. Bahkan sampai di Taman Getsemani, ada intimidasi, ada ketekanan yang diberikan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Petrus gambarkan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang terus mengelilingi orang-orang, mengelilingi kita, dan mencari waktu di mana kita lemah. Makanya jangan pernah lemah Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Teruslah melekat kepada Tuhan, jangan tinggalkan komunitas, karena kita ini domba gembalaan Tuhan, harus ada di dalam kandang penggembalaan. Seperti khotbah saya terakhir, domba itu kalau sampai terpisah dari kumpulannya, ujungnya cuma satu, mati. Karena bisa diterkam oleh serigala atau singa, atau jatuh ke dalam jurang. Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini terus ingat perkataan-perkataan firman Tuhan dalam hidup kita, renungkan itu siang dan malam, terus jaga hati kita dan tinggal dalam komunitas yang benar supaya kita tetap didapati setia sampai akhir. Jangan seperti Yudas, sampai detik terakhir pun Tuhan masih beri kesempatan. Dia diberi tempat kehormatan. Kan Bapak Ibu sudah dengerin khotbah Pak Ahyong waktu itu, susunan duduk di perjamuan malam itu seperti apa, dan tradisi Yahudi itu orang yang di sebelah kanan itu orang yang dikasihi, yaitu Yohanes pada waktu itu, dan orang di sebelah kiri itu orang yang dihormati, dan itu Yudas. Dan bentuk duduk mereka seperti huruf U, makanya Petrus itu berhadapan dengan Yohanes sehingga bisa memberi kode suruh tanya. Tapi sekali lagi poin pentingnya hari ini adalah yuk jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena iblis itu mengincar kita. Matius 24 ayat 2 katakan, sekiranya mungkin orang-orang pilihan itu akan dijatuhkan oleh iblis. Tapi doa kita dipanggil, dipilih, dan tetap setia. Karena itu ukuran kitab Wahyu yang Tuhan tetapkan untuk kita setia sampai akhir. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih istriku. Silakan kalau ada yang lain Bapak Ibu mau menambahkan. Nanti yang berdoa Pak Yosia ya. Kalau tidak ada, oke silakan Pak Yosia yang berdoa syafaat. Nanti akan ditutup oleh istri saya. Baik Bapak Ibu, mari kita eh, mengakhiri kita sama-sama sepakat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur juga untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, ya di mana kami supaya kami boleh menjaga hati kami untuk kami tetap setia ya Bapa. Dan kami juga tidak memberikan kesempatan kepada si jahat ya Bapa,
untuk menyia-nyiakan waktu kami. Kami harus menggunakan pikiran kami, Bapa, setiap hari untuk dikuasai oleh firman-Mu setiap hari, ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk Ibu Vincent yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau pakai terus Ibu Vincent ya Bapak di dalam pelayanannya, di dalam mendampingi Pak Heri juga ya Bapak. Terus Engkau pakai, Engkau tambahkan kasih karunia-Mu kepadanya ya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami, untuk orang tua kami yang saat ini ya Bapak dalam perawatan. Kami berdoa khusus untuk orang tua kami, Bapak Ongko ya Bapak. Tuhan, Kau tetap pulihkan, Kau tetap kasihi Bapak ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, kesembuhan, pemulihan terus terjadi di dalam sakit penyakitnya ya Bapak. Kau terus jamah ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang boleh merawat, untuk setiap eh, petugas medis. Kau pakai Tuhan obat-obatan yang digunakan ya Bapak. Biar berkat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Ibu Dorcas yang dalam proses kemo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya semua sakit penyakit kanker yang ada pada tubuhnya ya Bapak boleh semakin dipulihkan. Kami percaya Bapak bahwa Tuhan yang mampu memulihkan ya Bapak. Ada kuasa Tuhan untuk menjamah. Kami percaya karena Engkau Tuhan 2000 tahun yang lalu bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bisa menyembuhkan eh, orang-orang yang kondisinya bahkan sudah meninggal. Kami percaya Bapak bahwa kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya. Dan Kau juga boleh pakai Bu Dorcas terus untuk menjadi saksimu ya Bapak. Dia boleh memberitakan kabar baik dan dia boleh melihat bagaimana orang lain juga boleh melihat bagaimana kasih Tuhan yang ada di dalam dirinya. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua setiap bencana-bencana yang boleh terjadi ya Bapak. Baik itu di Aceh, baik itu di Sumatera Utara, baik itu Sumatera Barat ya Bapak. Kami berdoa kalau saat ini juga mereka juga masih di dalam kondisi yang tidak baik. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menyertai mereka. Kami juga mau berdoa supaya ada tangan-tangan yang boleh bekerja membantu mereka di dalam kesulitan dan kesusahannya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mengalami bencana di sana ya Bapa. Kami berdoa supaya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kalau bangsa saat ini ya Bapak, mungkin di pemimpin di kepemimpinan negara kami ada masalah ya Bapak. Kami berdoa supaya setiap pemimpin yang ada di Indonesia ini supaya mereka boleh takut akan Engkau, mereka boleh sungguh-sungguh melayani dan bekerja ya Bapak untuk mengasihi bangsa ini, boleh mengasihi semua penduduk yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Kami berdoa bahwa kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan mereka ya Bapak. Biar mereka juga boleh membimbing semuanya didasarkan akan takut akan Engkau ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemimpin yang ada di dalam organisasi gereja ya Bapak, supaya mereka di dalam segala kesulitan, di dalam segala eh, bencana yang terjadi, mereka boleh bertahan dengan iman mereka, mereka boleh tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Bapak, baik di dalam kondisi yang baik maupun di dalam kondisi yang buruk ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mendoakan supaya mereka terus tidak lupa untuk memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa Tuhan di dalam segala kondisi, Dia tetap memelihara kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu terus yang menuntun kami Tuhan. Dan di hari yang baru ini, kami serahkan hari ini Bapak ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jaga lindungilah kami, tutup bungkusan kuasa darah Yesus,
pasukan malaikat-Mu yang berkawal magang menyertai keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Dan Engkau yang pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan, biarlah lewat hidup kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.